Yang terhormat BKD Kabupaten Pemalang, yang terhormat Bapak Fajar Busikit selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor di titik lokasi SD Negeri 04 tadi, yang terhormat Bapak dan Ibu guru peserta orientasi Angkatan 20 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada hari ini agar kita dapat berkumpul dalam acara seminar orientasi, laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah PPPK Kabupaten Pemalang. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum saya memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Catur Prasetyo. Saya bertugas di SD Negeri 02 Gombong, dan judul atau isu yang akan saya seminarkan pada laporan orientasi P3K ini yaitu rencana kerja jangka pendek yang akan dan telah saya laksanakan. Isu yang saya angkat adalah peningkatan pembelajaran matematika melalui metode contextual learning bagi siswa kelas 6 di SD 02 Gombong. Kenapa saya mengambil isu ini? Latar belakangnya adalah belum optimalnya hasil belajar kelas 6 pada pembelajaran matematika, khususnya pada materi bangun ruang. Lalu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi matematika, materi bangun ruang di SD 02 Gombong. Berangkat dari hal tersebut, kemudian isu itu saya angkat menjadi belum optimalnya hasil belajar siswa kelas 6 pada pembelajaran matematika materi bangun ruang di SD 02 Gombong. Dengan gagasan yang akan diangkat terkait isu tersebut adalah peningkatan hasil belajar pada materi bangun ruang melalui metode pembelajaran contextual learning bagi kelas 6. Lalu bagaimana tahapan gagasan pemecahan masalahnya? Di sini saya mengambil 3 tahapan. Yang pertama adalah mencari tahu kesulitan peserta didik terhadap materi tersebut. Lalu bagaimana cara mencarinya? Kita mencoba membuat angket, kuesioner atau wawancara serta tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Tahap kedua yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis contextual learning. Pembelajaran kita buat menggunakan metode contextual learning. Jadi bagaimana? Tahapan di dalam tahapan ini berarti rencana pelaksanaan pembelajaran kita buat berdasarkan metode contextual learning. Kemudian ada tahap yang ketiga, melakukan evaluasi penilaian, refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, di tahap yang pertama, pada saat mencari
atau mengumpulkan data terkait informasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik terkait materi bangun ruang. Yang pertama, membagikan angket, melakukan tanya jawab terkait materi tersebut, sehingga pada pelaksanaan penggunaan metode contextual learning kita sudah mendapatkan informasi awal dan bisa memetakan kesulitan apa yang harus dipecahkan dan bisa membagi peserta didik tingkatan-tingkatan kesulitan yang mereka hadapi. Dalam pembuatan rencana pelaksana pembelajaran menggunakan metode contextual learning, kita atau saya tidak lepas dari adanya diskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah selaku pimpinan di satuan pendidikan yang saya tempati, sehingga nantinya pada pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Ini adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan. Setelah hal ini telah dilaksanakan, kemudian kita dapat memperoleh hasilnya. Hasil sebelum dan sesudah menggunakan metode contextual learning dalam pembelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang. Sebelum penggunaan, tingkat ketuntasan siswa kelas 6 berkisar pada angka 58,33% dengan penjelasan jumlah siswa yang tuntas 21 dan 15 anak tidak tuntas. Kemudian sesudah melakukan pembelajaran menggunakan metode contextual learning, tingkat ketuntasan meningkat menjadi 83,33% dengan jumlah siswa yang tuntas 30 dan 6 anak belum tuntas. Di sini terlihat bahwa metode contextual learning dapat mempengaruhi hasil belajar terkait materi matematika bangun ruang. Kenapa hal tersebut saya ambil dan menghasilkan kesimpulan yang seperti ini? Karena contextual learning adalah suatu metode atau pendekatan yang mengajak peserta didik untuk masuk lebih dalam mencari pengetahuannya, membangun pengetahuannya, serta menemukan permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode contextual learning kita bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga tidak hanya sebatas teori atau abstrak yang tidak bisa dipegang, tapi dengan penggunaan contextual learning, peserta didik dapat memegang secara langsung apa yang mereka pelajari, kemudian kaitannya dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka, kemudian memecahkan masalah yang ada, serta bagaimana mereka menemukan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, penggunaan metode contextual learning menghasilkan peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan. Dari yang 53,33% meningkat menjadi 83,33%, dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan metode contextual learning, hasilnya bisa meningkat menjadi 100%. Demikian paparan seminar hasil dari pelaksanaan rencana kerja jangka pendek yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.